Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Nifelza Yumero. Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English, cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Are you ready? Apakah kamu siap? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang greeting, sapaan atau salam. Contohnya itu hello everyone atau juga hello everybody, yang artinya halo semuanya. Dan juga ada yang hi everyone, hi everybody. Good morning, yang artinya selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Nah, sebelumnya kalian menyanyikan nama kalian bisa bilang dengan let me introduce myself, yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri, atau juga bisa dengan I would like to introduce myself, yang artinya saya ingin memperkenalkan diri. Nah, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah termasuk kalimat yang sopan untuk kalian memperkenalkan diri tentunya. Yang kedua yaitu sebutkan nama atau your name. Contohnya itu my name is Aisyah misal, yang artinya berarti nama saya Aisyah. Dan juga bisa dengan I am Aisyah, saya Aisyah. Dan bisa you can call me Aisyah, artinya tuh kamu bisa panggil saya Aisyah. Dan yang ketiga yaitu location atau lokasi, seperti contohnya I am from, yang contohnya itu tadi I am from, bisa I am from Jakarta, saya berasal dari Jakarta, ya begitu. Yang keempat yaitu membahas tentang additional introduction, yang artinya tambahan perkenalan. Di antaranya itu ada age, umur, atau family member, profession atau profesi, hobi, dan dream atau goal, cita-cita. Contohnya yang age, umur, yaitu bisa dengan I am 18 years old, yang artinya saya berusia 18 tahun. Dan juga ada yang family members, anggota keluarga. Selanjutnya yaitu yang family members, anggota keluarga, yang bisa kalian gunakan itu I have your great brother and two sisters, yang artinya saya adik laki-laki dan dua kakak perempuan. Dan juga kalian bisa menyebutkan nama ayah dan nama ibu. Contohnya my mother name is Abdullah, ayah saya Abdullah. Bisa juga dengan my mother name is Siti, nama ibu saya Siti. Selanjutnya adalah profession atau profesi, yaitu dengan I am a student with UIN Senang Jati Bandung, artinya saya seorang mahasiswi di Universitas UIN Senang Jati. Dan yang selanjutnya itu hobi, I like, saya suka apa, bisa membaca, reading, berenang, swimming, menyanyi, singing, dan playing football, bermain sepak bola, dan cooking, memasak. Misalnya I like reading, saya suka membaca. Atau juga I like swimming, saya suka berenang. Dan juga bisa my hobby is playing football, yang artinya hobiku adalah bermain sepak bola. Dan juga dengan bisa my hobby is cooking, hobiku adalah memasak. Dan yang terakhir yaitu cita-cita atau dream, yang bilang I want to be, aku ingin menjadi dokter, bisa I want to be a doctor. Dan bisa dengan I want to be a singer, menyanyi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan seputar introduction. Misalnya kalian ingin bertanya, what is your name? Siapa namamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you come from?
kamu berasal dari mana, dan juga bisa dengan what do you want to be, apa cita-citamu atau cita-citamu mau jadi apa. For example, jadi disimpulkan, jadi hello everyone, I would like to introduce myself. Halo semuanya, saya ingin memperkenalkan diri. My name is, nama saya Elsa. My name is Siti Elza Lumero. You can call me Elsa. Nama saya Siti Elza Lumero. Kalian bisa panggil saya Elza. I come from Cirebon. Saya berasal dari Cirebon. I am 18 years old. Saya berusia 18 tahun. I am student at UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Okay, thanks all. Thank you everyone. And nice to meet you. Baiklah, sekian, terima kasih semuanya dan senang berjumpa dengan kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang question and question word. Kata tanya adalah kata yang tergabung dalam kalimat tanya interrogatif untuk mencari jawaban yang informatif. Di sini ada contoh dari question, yaitu A. Where do you go out on Sundays? Kemana kamu pergi keluar setiap minggu? Kata si B. I go out to the library. Aku pergi ke perpustakaan. Dan yang contoh question word yaitu do you go out on Sunday? Apakah kamu keluar setiap minggu? Yes, I do. Iya. Dan yang question word itu memakai 5W1H, yaitu who, what, how, why, when, dan where. Yang terakhir kita akan menjelaskan tentang prepositional phrase, yang artinya itu phrase yang headnya atau intinya berupa preposisi dan modifiernya atau kata kerjanya itu berupa object of preposition. Di garis bawahi dengan sini object of preposition yaitu noun, pronoun, gerund, noun phrase, dan noun clause. Contohnya itu with me, dengan saya, dan in my room, di ruangan saya, in Indonesia. Rumusnya itu menggunakan preposition dan object. Yang pertama yaitu preposition ditambah bernoun, kata benda yang belum ditambahkan apa-apa, murni. Contohnya itu at home, dan dijadikan kalimat yaitu I am at home. Yang kedua itu ada on time, dijadikan kalimat yaitu I always come on time. Yang kedua itu preposition tambah noun phrase, yaitu kelompok kata yang terdiri dari minimal sebuah adjektif dan noun. Contohnya yaitu during the storm. Tinggal dijadikan kalimat yaitu I am so worried he hesitated to go to during the storm. Yang ada contoh lagi with that beautiful girls, yang jadikan kalimat I want to spend my life with these beautiful girls, yang artinya itu aku mau menghabiskan waktu aku dengan cewek cantik itu. Yang ketiga yang itu preposition ditambah object pronoun, yaitu kata ganti berfungsi sebagai objek. Contohnya itu him, her, dan them. Yang contohnya beside plus me, jadi she always want to stay beside me. Ada lagi before and us, she was before us. Dan yang keempat yaitu preposition and verb atau verb ing, yaitu adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai noun. Yang contohnya itu after reading the book, she fell asleep after reading the book for hours. Dan ada lagi of swimming in the sea, I am fond of swimming in the sea. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. My name is Zelza Lumero. Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English, cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Are you ready? Apakah kamu siap? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang greeting, sapaan atau salam. Yang contohnya itu hello everyone atau juga hello everybody, yang artinya halo semuanya. Dan juga ada yang hi everyone, hi everybody. Good morning yang artinya selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Nah, sebelumnya kalian menunjukkan nama kalian bisa bilang dengan let me introduce myself, yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri, atau juga bisa dengan I would like to introduce myself, yang artinya saya ingin memperkenalkan diri. Nah, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah termasuk kalimat yang sopan untuk kalian memperkenalkan diri tentunya. Yang kedua yaitu sebutkan nama atau your name, namamu. Contohnya itu my name is Aisyah misal. Yang artinya berarti nama saya Aisyah, dan juga bisa dengan I am Aisyah, saya Aisyah. Dan bisa you can call me Aisyah, artinya tuh kamu bisa panggil saya Aisyah. Dan yang ketiga yaitu location atau lokasi. Seperti contohnya I am from. Yang contohnya itu tadi I am from. Misal I am from Jakarta. Dan bisa juga I come from Jakarta, saya berasal dari Jakarta. Ya begitu. Yang keempat yaitu membahas tentang additional introduction, yang artinya tambahan perkenalan. Di antaranya itu ada age, umur atau family members, anggota keluarga, profession atau profesi, hobi, dan dream atau goal, cita-cita. Contohnya yang age, umur, yaitu bisa dengan I am 18 years old, yang artinya saya berusia 18 tahun. Dan juga ada yang family members, anggota keluarga. Selanjutnya yaitu yang family members, anggota keluarga, yang bisa kalian gunakan yaitu I have an younger brother and two elder sister, yang artinya saya mempunyai satu adik laki-laki dan dua kakak perempuan. Dan juga kalian bisa menyebutkan nama ayah dan nama ibu. Contohnya my mother name is Abdullah, nama ayah saya Abdullah. Bisa juga dengan my mother name is Siti, nama ibu saya Siti. Dan yang selanjutnya adalah profession atau profesi, yaitu dengan I am a student at UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang artinya saya seorang mahasiswi di Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Dan yang selanjutnya yaitu hobi. I like, saya suka. Saya suka apa? Bisa membaca, reading, berenang, swimming, menyanyi, singing, dan playing football, bermain sepak bola, dan cooking, memasak. Misalnya I like reading, saya suka membaca. Atau juga I like swimming, saya suka berenang. Dan juga bisa my hobby is playing football, artinya hobiku adalah bermain sepak bola. Dan juga dengan bisa my hobby is cooking, hobiku adalah memasak. Dan yang terakhir yaitu cita-cita atau dream, yang I want to be
aku ingin menjadi dokter, bisa I want to be a doctor. Dan bisa dengan I want to be a singer, menyanyi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan seputar introduction. Misalnya kalian ingin bertanya, what is your name? Siapa namamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you come from? Kamu berasal dari mana? Dan juga bisa dengan what do you want to be? Apa cita-citamu atau cita-citamu mau jadi apa? For example, jadi disimpulkan jadi hello everyone, I would like to introduce myself. Halo semuanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Elsa. My name is Siti Elza Lumero. You can call me Elsa. Nama saya Siti Elza Lumero. Kalian bisa panggil saya Elza. I come from Cirebon. Saya berasal dari Cirebon. I am 18 years old. Saya berusia 18 tahun. I am student at UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Okay, thanks all. Thank you everyone. And nice to meet you. Baiklah, sekian, terima kasih semuanya dan senang berjumpa dengan kalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang question and question word. Kata tanya adalah kata yang tergabung dalam kalimat tanya interrogatif untuk mencari jawaban yang informatif. Di sini ada contoh dari question, yaitu A. Where do you go out on Sundays? Kemana kamu pergi keluar setiap minggu? Kata si B, I go to out to the library. Aku pergi ke perpustakaan. Dan yang contoh question word yaitu do you go out on Sunday? Apakah kamu keluar setiap minggu? Yes, I do. Iya. Dan yang question word itu memakai 5W1H yaitu who, what, how, why, when, dan where. Yang terakhir kita akan menjelaskan tentang prepositional verbs, yang artinya itu verbs yang headnya atau intinya berupa preposisi dan modifiernya atau kata kerjanya itu berupa object of preposition. Di garis bawahi dengan sini object of preposition yaitu noun, pronoun, gerund, noun phrase, dan noun clause. Contohnya itu with me, dengan saya, dan in my room, di ruangan saya, in Indonesia. Rumusnya yaitu menggunakan preposition dan object. Yang pertama yaitu preposition ditambah bernoun, kata benda yang belum ditambahkan apa-apa, murni. Contohnya tuh at home, dan dijadikan kalimat yaitu I am at home. Yang kedua itu ada on time, dijadikan kalimat yaitu I always come on time. Yang kedua itu preposition tambah noun phrase, yaitu kelompok kata yang terdiri dari minimal sebuah adjektif dan noun. Contohnya yaitu during the storm. Tinggal dijadikan kalimat yaitu I am so worried he hesitated to go to during the storm. Yang ada contoh lagi with that beautiful girls, yang jadikan kalimat I want to spend my life with these beautiful girls, yang artinya itu aku mau menghabiskan waktu aku dengan cewek cantik itu. Yang ketiga yang itu preposition ditambah objek pronoun, yaitu kata ganti berfungsi sebagai objek. Contohnya itu him, her, dan them. Yang contohnya beside plus me. Jadi she always want to stay beside me. Ada lagi before and us. She was before us. Dan yang keempat yaitu preposition and word atau verb
verb ing. Verb ing yaitu adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai noun. Yang contohnya itu after first reading the book, she fell asleep after reading the book for hours. Dan ada lagi of swimming in the sea. I am fond of swimming in the sea. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.